wos niku telas anu toya niku buta toya niku alat-alate telas anu griyane telas. Tapi zaman semonten kan jarang tiyang mireng mergi dalane deleng enten gitu. Dereng enten iki tasik enteno tasik setipak ngoten niku tasik mlampah. Oh sing kenging tsunami niku sing keng kampung Nglarap. Nglarap. Kidul niku. Oh. Terus kampung Nglarap niku sakniki pun mboten wonten napa-napa nih. Mboten enten. Suwung. Jengkar nggih. Napa-napa. Kejadian gelombang tsunami tahun 1993 di pantai selatan wilayah Kabupaten Tulungagung tidak terjangkau media pemberitaan. Saat itu adanya masih radio dan koran dan televisi. Satu-satunya kampung yang dekat sekali dengan pantai selatan pada saat itu adalah Kampung Nglarap. Kampung-kampung yang lainnya tidak terlalu dekat dengan pantai. Kejadian tsunami saat itu jam 2 malam pada saat nyenyaknya orang tidur. Kampung Nglarap satu-satunya kampung yang sangat terpencil dan untuk keluar dari kampung tersebut hanya bisa berjalan kaki karena jalannya adalah jalan setapak. Selanjutnya jalan aspal yang halus yang sedang kita lewati ini pada masa itu belum ada dan tempat ini masih berupa atau berwujud lereng-lereng hutan gunung. Adapun jalan yang kita lewati ini dinamai JLS, Jalan Lintas Selatan. Jalan ini berawal dari Tulungagung tembus ke Trenggalek hingga nanti sampai Pacitan. Saat ini jalan tersebut merupakan jalan untuk wisata, dimulai dari Tulungagung bagian selatan hingga sampai ke Trenggalek dan Pacitan. Di sebelah kiri jalan bila kita dari timur, banyak sekali orang bikin bangunan-bangunan yang sifatnya untuk peristirahatan atau layanan pariwisata. Adapun Kampung Nglarap yang kena tsunami pada saat itu berpenghuni kurang lebih 25 kakak. Mereka yang selamat dari hempasan tsunami tersebut berlarian menuju ke dataran tinggi, berjalan menelusuri jalan setapak ke kampung yang lain dan memberitahu kepada orang yang ada di kampung lain bahwa tempat tinggalnya sudah terbawa arus air laut. Mereka yang selamat lari berhasil keluar dari Kampung Nglarap sudah tidak memiliki apa-apa lagi seperti beras, peralatan kerja, pakaian, uang, perhiasan, bahkan tempat tinggal sudah tidak lagi mereka miliki. Yang mereka miliki adalah seputas baju yang mereka pakai atau baju pakaian yang menempel pada badan mereka masing-masing. Kalangan mereka yang berlarian selamat hingga sampai di perkampungan lain, mereka pun sudah tidak mau kembali ke kampung asal mulanya. Di samping mereka sudah tidak punya apa-apa lagi seperti ternak, peralatan kerja, bahkan saudara, anak, dan lain sebagainya. Yang jelas mereka sudah terlanjur trauma dan sedikit pun mereka tidak punya keinginan untuk kembali ke kampung asal mulanya. Kendati pun mereka pergi dari situ harus memulai dari nol kembali. Lalu mereka yang masih hidup, terutama warga Kampung Nglarap, dikumpulkan, ditawari sebuah tempat baru yang kini dinamakan Kampung Nelayan atau Kampung Klatak. Sebenarnya Kampung Klatak yang mereka tempati saat ini ketinggian dari permukaan laut tidak berbeda dengan Kampung Nglarap yang semula mereka tempati yang kini tinggal bekas. Namun karena mereka semua sudah terlanjur trauma, mereka pun benar-benar tidak mau kembali ke kampung semula. Dan kendati pun ketinggian kampung yang mereka tempati sekarang ini sama dari permukaan laut dengan kampung semula, mereka pun sudah merasakan nyaman.
Adapun di kampung yang baru ini, yaitu Kampung Nelayan Kampung Klatak, hanya ada 25 kakak atau 25 rumah. Nah teman-teman, pada kali ini kita perjalanan menuju ke Dusun Klatak atau Kampung Nelayan. Kampung ini merupakan pindahan orang dari Kampung Ngelarap yang dulunya kena tsunami. Mereka diberikan tempat yang baru oleh pemerintah di kampung ini. Semula mereka menempati lokasi ini bagaikan orang yang baru terlahirkan, sama-sama tidak memiliki apa-apa. Namun seiring waktu mereka pun punya nasib yang berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang begitu saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah kampung nelayan yang ada di pulau seberang negara Australia. Letak pulau ini dari pulau atau negara Australia ke arah barat laut atau ngalor ngulon. Nah, di perkampungan ini warganya itu tidak banyak. Sekitar ada 50 kakak. Bu, nyuwun sewu nggih. Mriki niku namine desa napa nggih, Bu? Klatak. Dusun Klatak nggih. Enten pinten surup utawa pinten griya teng mriki niki? Paling andek Pak andek kok 3 dosa. Oh, namung 3 dosa nggih. Kabare tiyang mriki sedaya niku sandang panganan niku pados ulam nggih. Nggih salok sing saged-saged mboten yo. Oh, mboten sedaya, tapi diwastani kampung nelayan kan ngoten nggih. Nggih. Lah kata jenengan iki pados ulam nggih. Mboten, Pak. Oh, mboten. Kula tani. Oh, tani. Nggih. Soalnya pados ulam niku nggih modalnya untuk kathah nggih. Kathah, Pak. Perahu terus. Ya nggih. Kaitone nggih jaring niku. Perahu, jaring terus. Nggih. Kuatah alate niku. Tapi lah sing mboten gadah alat niku wis trimo cekap tani sak wontene ngoten mawon nggih. Nggih. Monggo Bu, Daleme pundi? kula saking niku Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Monggo Bu. Nggih, monggo-monggo. Nah, ternyata ini walaupun dinamakan kampung nelayan, tidak semua orang di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Karena untuk menjadi nelayan itu juga harus punya peralatan yang tidak murah. Misalkan seperti sampan, mesin, peralatan kail atau jaring. Namun mereka-mereka yang tidak punya alat seperti itu ya cukup bertani apa adanya. Dilanjut, adapun Kampung Klatak ini benar-benar berada di tepi pantai. Karena ya kampung nelayan, jadi letak dan keberadaannya itu di tepi pantai. Sekarang kita jalan menuju ke pantai yang merupakan lahan mencari rezeki orang di Kampung Klatak. Setelah mereka berpindah dari Kampung Ngelarap yang kena tsunami itu, di sini pun mereka itu ya punya nasib yang berbeda atau tidak sama. Ada yang kaya, ada yang mapan, ada yang ya jalan di tempat. Nah, jadi itu di depan itu ada tulisan selamat datang. Lokasi ini sekaligus dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata. Jadi kalau ada pantai yang bisa dijangkau ya tentunya dimanfaatkan untuk lokasi pariwisata. Nah, itu selamat datang di Pantai Klatak, Kampung Nelayan.
Anu Pak, bayar tuh Pak. Bayar kalau mlebet betul tak? Enggak. Oh enggak. Mana mobil kalau masuk? Oh mobil toh. Oh. Ini mendet video. Nah itu tadi saya kira berbayar, rupanya cuma parkir mobil yang dikenakan uang parkir. Nah teman-teman, sudah sepantasnya lokasi ini dinamakan sebagai Kampung Nelayan, karena di depan itu sudah kelihatan ratusan perahu dengan berukuran kecil. Namun untuk perahu-perahu yang ada di pantai selatan ini biasanya ada sayapnya seperti ini ya. Andai kata ada gelombang, perahu ini tidak bisa guling atau tidak bisa terbalik karena ada sayapnya kiri dan kanan. Kalau di daerah pesisir utara tidak ada perahu yang dikasih sayap seperti ini. Nah, inilah salah satu cara cerdas para nelayan yang ada di pantai selatan. Jadi kan gini, ini kalau ada ombak ya misalkan ya, nanti miring ke kiri ditahan dengan sayap yang ini. Terus andai kata nanti miring ke kanan ke sana itu ditahan lagi dengan sayap yang sana itu. Nah, adapun sayap ini berisikan udara, terbuat dari paralon. Terus dibuntu kiri dan kanan, jadi paralon ini berisi udara, tidak bisa tenggelam atau mengapung. Nah, paham sampai di sini? Karena di sini itu namanya gelombang, berbeda dengan pantai utara, ya. Inilah yang dinamakan dengan Laut Selatan atau Laut Kidul. Laut Kidul atau Laut Selatan itu dari dulu identik dengan Nyi Roro Kidul. Nah, konco-konco di depan itu yang ada adalah Mbak yang kinclong, bukan Roro Kidul. Mbak, mereka ini pasang surut nih Mbak ya? Pasang surut ya? Nggak tahu. Hati-hati yang mundur. Oke, kali ini kita tanya kepada orang yang berwisata. Saya menanyakan pasang surut tetapi tidak tahu ya. Terus ini ada semacam kail atau jaring kawan-kawan ya. Di daerah sini itu ikan tongkol beneran dan murah. Kalau lagi murah seperti ini harganya yang besar-besar super itu 12.000 1 kilo. Tetapi kalau di pantai utara itu enggak dapat, bahkan bisa 30.000 1 kilo. Selanjutnya ada sebuah saran yang serupa dengan nasihat dari Pak D pribadi. Siapapun Anda yang berkunjung sepanjang Laut Selatan atau Laut Kidul Pulau Jawa, sebaiknya jangan sekali-kali Anda mengada-ngada atau membuat narasi cerita tentang adanya Nyai Roro Kidul. Ketahuilah bahwa narasi cerita tentang Nyai Roro Kidul atau Nyi Ro Kidul terlahir dari sebuah karya imajinasi belaka yang disesuaikan dengan kondisi dahsyatnya gelombang Laut Selatan Pulau Jawa. Jadi dengan adanya gelombang selatan Laut Jawa yang begitu dahsyat, yang jarang sekali dijamah manusia, paling-paling kalangan nelayan dengan ukuran perahu kecil itu pun tidak terlalu berani ke tengah. Maka andai kata kita bikin sebuah cerita yang dahsyat, memang relevan sekali dengan kondisi Laut Selatan. Namun bagi Anda yang sudah terlanjur percaya, sebaiknya pikirkanlah 2 kali, bahkan pikirlah berkali-kali. Selanjutnya riwayat kampung ini, pindahan yang dulunya sebuah kampung diterjang gelombang tsunami. Jadi dulu pada tahun 1993 ada sebuah kampung terkena tsunami, dan orang-orang yang terkena tsunami itu dipindahkan ke kampung ini. Coba kita tanyakan kepada masyarakat. Bu, nderek tanglet nggih?
Kalau rumiyin niku nate enten tsunami nggih Bu nggih. Nggih wonten Klarap mriku. Kampung Larap niku nggih. Nggih. Berarti jenengan menangi nggih jaman semonten Bu nggih. Menangi Pak tasik ya. Kula tasik gadah yoga tinggal nomor kalih niku tasik umur 7 bulan. Oh, Niku kula niki dedenjangane lare niku wos niku telas toya niku beto toya niku alat-alate telas griyane telas. oh terus nalika semonten niku griya sak alat-alate niku ditetoya niku telas. Telas sedaya telas niku. Tapi zaman semonten kan jarang tiyang mireng mriki dalane deleng enten gitu. Dereng enten mriki tasik enteno tasik setipak ngoten niku tasik mlampah. Sik mlampah. Ngono munggah mudhun gunung Ibu. Nggih. Tasikan. Barang tong ngoten langsung mriki niku dipun gerakne ngoten kalih sregine Mbah Lurah niku kan manggen wonten. Baik kan wonten mriku. Dadi hitungane kampung niki nggih dereng dangu ya Bu. Dereng. Pacak enten tsunami niku. Napa kampung napa wau namanya? Klatak. Klatak. Nggih. Oh sing kenging tsunami niku sing keng kampung Klarap. Nglarap. Kidul mriku. Oh. Terus kampung Nglarap niku sakniki pun mboten wonten napa-napa nih. Mboten enten. Suwung nggih. Mboten enten napa-napa niku. Kantun tilase ngoten. Nggih, bekas-bekas ngoten niku. Kayak zaman semonten jenengan pindah mriki niku kasarane iku uang tok no. Nggih, Pak. Soalnya sedaya kan pun telas. telas, nggih. Ya namung tiyang ngoten niku. Rasukan mboten beto, rasukan ya namung disumbang-sumbang ngoten siyen. Edinan ngoten niku nggih disumbang kalih pemerintah niku. Mboten enten napa-napane mriko dugi mriki niki. Siyen. Lah saderenge niku Nglarap niku nggih kampung warga. Mboten, Mas. Wong ancen yo namung wonten pinggir ngoten niku, pesisir ngoten niku. oh sak klimek ngoten nggih. Nggih. Ngapunten wan pedal niku napa tsunami niku napa dalu ngoten. Dalu jam kalih. Dalu jam kalih. Jam kalih dalu niki. Tasik film berarti. Tasik sedaya tasik film. Medeni tenan. Mboten napa. Niku griya niku sampai kelep tuyung. Telas. Jadi kejadian gelombang tsunami tes dilanjut. Jadi kejadian gelombang tsunami yang menerjang kampung Klarap saat itu di tengah malam tepatnya jam 2 dan kampung itu sedikit kurang lebih ada 25 kakak. Dan mereka semua itu pada saat itu tidak ada harta yang tersisa, misalkan sehelai pakaian pun tidak ada yang tersisa. Hingga mereka-mereka yang ada di kampung Larap yang masih hidup dipindahkan ke tempat ini, kebijakan dari Pak Lurah atau kepala desa ya waktu itu ceritanya. Selanjutnya untuk menambah durasi konten video YouTube pada kali ini, inilah JLS, jalur lintas selatan. Adapun letak dan keberadaan jalur ini, kalau Anda dari Tulung Agung ke Trenggalek atau dari Trenggalek ke Tulung Agung, pastikan Anda di pertigaan Durenan. Pertigaan Durenan Anda ke selatan dan nanti ada petunjuk jalan untuk mencapai lokasi ini. Ini adalah jalan baru, akhir-akhir ini sering didatangi oleh orang-orang sekedar untuk berwisata atau melihat-lihat pemandangan. Di pinggir laut ini banyak sekali kuliner atau warung-warung jajanan sekaligus tempat yang nyaman untuk parkir. Sebelum kawasan atau lokasi ini dieksplor, diunggah di platform YouTube, tidak begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Namun setelah tempat ini dieksplor, diunggah di YouTube, tentunya banyak orang yang penasaran
untuk berdatangan ke tempat ini. Bahkan tidak sedikit mereka yang datang secara rombongan dengan menggunakan bus pariwisata. Konco-konco sekalian, bis berbondong-bondong rombongan datang ke tempat ini tentunya gara-gara ada informasi dan melihat video di konten YouTube pada hari sebelumnya. Mereka itu ingin mencari sebuah tempat yang masih natural. Nah, ini bis-bis yang ada di sini itu harganya mahal alias larang sekali. Nah, bagi mbak-mbak atau keluarga-keluarga di mana saja berada, kalau ingin datang ke JLS itu adalah ikuti video ini ya. Di JLS itu kita yang melihat pemandangan laut, makanan, warung, dan lain sebagainya. Iku perahu-perahu neng kono iki kaya ora nang penghunine ya gini ya. Kono, Pak. Ono. Lah tapi kita kok mandek jegideg gak ono penghunine ngono. Ketengeran, Pak. Dari ini, Pak. Ya, kita menyeberang arah barat laut dan sampai di sini ya. Sampai di pulau yang besar ini, bukan pulau ya ini ya. Sampai di ya pulau yang besar ini. Nanti Pemandangannya jos. seperti apa kayaknya saya dari teman saya itu katanya ada pulau di sana, ada pulau yang banyak nelayannya. Nah, yang pekerjaannya itu mencari ikan, ya jelas lah namanya juga pulau yang banyak nelayannya, pekerjaannya mencari ikan. Tinggian ini ya. Jadi untuk menuju pulau yang saya maksud, jalannya seperti ini kawan. Ya, jalannya memang bagus. Ya karena memang di seberang Australia itu seperti ini. Mungkin yang sudah pernah ke Sydney, yang pernah ke mana itu? Australia itu loh, mungkin akan tahu jalannya itu bagus-bagus. Nah ini di seberangnya ya. Di situ ada mobil-mobil yang mandek di situ itu karena terkagum-kagum dengan pemandangan yang indah dan ngopi-ngopi, sekedar ngopi, duduk santai, melupakan nota-nota bon-bon utang-utang yang ada di rumah. Soal harga nggak usah tanya, pokoknya harganya berapa dibayar ya. Di sini kita langsung saja kita telusuri perjalanan dengan kondisi jalan yang sangat bagus, maknyus dan halus ini. Di belakang ada mobil, ada bis ya, tapi saya tetap pelan-pelan biarin karena memang saya harus hati-hati di sini. Mantapnya. Kayak lukisan ini. Jos. Gandos ini. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya ini harus ngerem ya karena jalan ekstrim. Sampai stabilizer saya itu kewalahan. Nenteng. Oke, sepertinya kita sudah mendekati di pulau yang saya maksud. Bisa berliwat. Enggak apa-apa, kita udah ngeriting pelan-pelan. Di depan juga Plus ada mobil. ngerem, plus ngerem. Di
di depan juga ada mobil, kita juga harus hati-hati. Di sini tertulis, oh namanya Pantayan itu ya, nanti Latak itu. Oh. Ini seperti yang gunung dibelah, seperti yang di YouTube itu ya Mas ya. Ya. Ya om, ini yang kayak yang di TV. Iya ini kayak yang di YouTube yang viral itu loh. Seperti kampung di apa gunung di apa itu namanya? Di Duduk. Ini surga dunia. Nah, iya ini kayak yang di TV loh Mas ya. Kayak yang di YouTube yang dibuat thumbnail itu loh. Iya. Wah, terus ternyata gak rugi saya keluar bensin berliter-liter ke sini nih. Masya Allah, ini gunung yang dipecah ini, dibelah. Ternyata memang bagus. Makanya orang-orang pada penasaran, pengen tahu ke JLS. Ternyata saya setelah kesini getun saya. Getun kenapa nggak dari dulu-dulu kesini ya? Mantap ya. Ya Allah ini bagusnya. Seperti Lukisan. seperti apa sih lukisan? Seperti lukisan. Mantap ya. Saya seperti dalam mimpi kawan ini. Mobilnya berbondong-bondong. Beneran kayak lukisan. Ini kok kayak lapis ya? Lapis legit yang ditumpuk-tumpuk itu. Wih, Wah, kawan ternyata eksotis. bagus sekali. Bener-bener eksotis ini. Nah, ini yang masuk TV-TV, masuk YouTube ya ini. Ada ukir. Yang viral ya ini, Bos. Iya. Ini nanti terakhir kita disuguhi dengan pemandangan laut dan pantai ini ya. Mantap ini. Wah, bentar lagi kelihatan bos lautnya. Ya. 1, 2, 3, istimewa itu. Ya, ini seperti Apa kita nih? dalam alam gaib ini. Ya Allah, itu apa namanya? Ini ada Depan apa? itu pantai bos Duh, ya. langsung kelihatan pantai. Depan itu pantai. Duh, langsung bos. Langsung saja. Langsung. Saya aku mikir, ini memang terus melaku. Nenek, mau balik. Itu DRS. Ini sudah JLS. Nah, ini ya. Kita di sini bisa menikmati laut secara langsung. Ini kalau pas sebenarnya sore, Setelah kopling. kalau sore begini cuaca itu cerah. Itu Masya Allah, semua ini habis hujan. Jadi pemandangan memang asik, sadu tapi kurang cahaya sedikit saja ya. Ngopi nih kayaknya mantap iki bos. Ini gini. Nanti kita ngopi gak Mau apa-apa. ngopi gini. Ya. Oh mantap ya. Jos. Di sini jalannya garis tegas, artinya tidak boleh nyalip-nyalip, hati-hati. Wah dia berhenti ning ngarep kono, mari iki engko nurut iki nang tenda. Ya orang ente, ngene terus. Itu cepet-cepet nang mandap. Isi mana bos? Ya warung sederhana. Ya, kalau kita kesana Mau terus, balik. nanti kita ke Trenggalek ini sudah sampai Trenggalek ya. Mau balik engko. Full namanya ya. Ini warung-warung baru di pinggir Warung-warung jalan. pinggir iki ora larang kok. Nah ini juga yang masih usaha-usaha baru ini masih bangun-bangun. Nah ini sepertinya sudah mulai sepi kalau di sini ya, karena nanti alas lagi ini sudah. Oh. Wah, di atasnya sangar ini bos. Iki urung bos, soalnya urung nyampe perempatan. Belum tapi ya wes entak iki sekarang Durung. cara. Durung. Ukuran yang tak atau apa Mana deh? entak iki. Pemaaf, Trenggalek Ya, moro-moro. berhenti kok nih dia dia. Menjelaskan. Iki langsung Trenggalek lho. Nurut iki ora Iya, entek. iya, enak Trenggalek. Ini sudah JLS. Aku lagi ya. Kita harus segera